ya langsung dipraktekkan. Oh, berarti ya kalau gitu kalimatnya bukan begitu. Jadi sebetulnya ini masukkan di tahapan kegiatan aja deh. Oh ya siap Bu De. Ya, Boleh. karena kan dalam pelayanan kan ini membuat fitur. Kita coba lah. Kita coba mulai persiapan. Ayo persiapan, saya sudah paham. Nanti kita masukkan di mana. Jadi adik, nah ini ya berkoordinasi dengan mentor. Kan ada dua tadi, ada dua ya, ada dua kegiatan. Jadi kan ini aplikasi sudah ada nih. Aplikasi kan sudah ada. Iya Bu De. Nah, sebetulnya yang tadi kegiatanmu yang apa uji coba semua itu sebetulnya masuk di sini, disiapkan. Ya enggak? Berarti maksudnya yang uji coba itu masuk di kegiatan itu maksudnya tahapan kegiatan. Tahapan persiapan. Tahapan persiapan. Coba. Jadi di uji cobanya di sini, di persiapan di uji coba di. Jadi atau uji coba apa ya kalimatnya? Sebetulnya sudah disiapkan di sini. Atau gini, uji coba nanti kita coba masukkan di tahapan penerapan. Jadi pada saat penerapan itu dimulai dari apa? Jadi di sini ditulis persiapan yang membuat fitur semua itu di sini. Persiapan membuat apa? Otomatisasi tadi. Ya. Sampai uji cobanya di sini. Boleh? Ya. Boleh. Jadi gini, berkoordinasi dengan mentor. Saya lihat dulu ya. Jadi ini outputnya sudah betul, dukungan dan arahan. Terus keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, kolaboratif. Untuk semuanya tambahi ya, jangan cuma 2 ya. Untuk semuanya, halo, catat. Iya. Halo, untuk semuanya ya, nanti ya, tambahi. Yang kolom 5 itu jangan cuma 2 deh. Ya, kalau bisa 3. Minimal 3 deh. Ya, oke, untuk semuanya coba dicari. Terus mengecek kondisi perangkat komputer. Nah, ini mengecek ini sudah termasuk menyiapkan ini ya, mengecek kondisi perangkat komputer ini kan mengecek koneksi jaringan transfer data dan penyimpanan, kemudian termasuk menyusun materi edukasi betul, terus ditambahi yang D itu uji coba tadi, yang D di persiapan, ya, halo, di tahapan persiapan penerapan penggunaan sistem otomatis betul kegiatannya saya setuju. Tahapan kegiatan koordinasi dengan mentor, mengecek kondisi perangkat, mengoneksikan, terus D-nya itu uji coba. Nah, oh ya siap Bu De. Oke? Siap Bu De. Ya. Baru menyusun materi edukasi. Sudah selesai, cukup, setuju. Kemudian membuat lembar kuesioner MUNEF. Jadi uji coba yang kalimat tadi di kegiatan tadi sudah masuk di sini. Urutannya di situ. Siap, mengerti. Oke? Paham ya nih ya? Oke. Paham Bu De. Habis itu sudah sampai di situ persiapan. Kemudian kedua, yuk kita ke bawah kedua. Karena sudah bagus ini sih. Andika ya, sudah ada manajemen ASN dan sematnya, oke sudah cocok. Nah, kedua ini penerapan penggunaan. Nah, jadi sudah memasang aplikasinya nggak usah ditulis, memasang kan sudah dijadi nih. Oh ya, siap. Ya, toh? Nah, langsung aja mengaktifkan fitur. Kan memasang aplikasi kan sudah dipersiapkan tadi. Ya enggak? Ya, Bu De. Nah, jadi langsung aja mengaktifkan fitur, jangan menambahkan fitur. Oh, menambahkan ya nih ya? Dia mengaktifkan memang lebih tepatnya istilahnya. Jangan ditambahkan, mas sudah ada kan? Iya. Berarti kegiatan menerapkan ya sistem ya. Jadi yang pertama berarti mengaktifkan fitur. Terus menghubungkan data komputer sirkulasi, nggak usah, langsung aja penginputan data tadi. Nih, penginputan data kan kalau menghubungi data, menghubungkan itu kan sudah mengaktifkan, sudah menghubungkan itulah. Ya, siap. Ya, kan kita ringkas ya. Jadi mengaktifkan fiturnya sudah siap, terus menginput data, ini sudah 3 ini. Oke? Tapi kalimat melakukan uji coba dibuang ya. Ya, Bu De. Karena sudah masuk di tahapan.
masuk di persiapan. Bude, mau menanyakan lagi, berarti memang di tahapan kegiatan di penerapan penggunaan otomasi ini, yang pertama kan mengaktifkan dulu, terus melakukan penginputan data. Mm. Berarti cuma ada 2 tahapan, maksudnya cuma Nah, ada. itu menginput data, terus itu peminjaman dan pengembalian koleksi itu loh. Ada tuh Oh itu. iya 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 iya, Itu iya Bude. diurutkan lagi. Oh Yang iya, ada kegiatanmu uji coba itu kau masukkan di tahapan nomor 2. oh iya iya, iya Yang Bude, ABC-nya, yang iya Bude, ABC-nya di kegiatan 3 itu masukkan di tahapan aja, urutkan di sana. iya Bude, mengerti. Iya, Nah, jadi yang dibuang hanya kegiatan melakukan uji coba itu dimasukkan di tahapan. Kan iya toh? Bude, Nah, iya, di persiapan, tahapan persiapan tadi, tapi yang ABC tahapan kegiatan nomor 3 itu diurutkan masukkan di 2 penerapan. iya Bude, mengerti. Ya, paham ya? Paham. Jadi habis mengaktifkan fitur, terus langsung menginput data, B-nya kan gitu ya, Iya menginput Bude, data absen pengunjung, menginput data apa sampai menginput data peminjaman itu. Kan itu sudah penerapan tuh. iya, Nah, oke. Paham ya, penerapannya kan itu. iya Bude. Sudah toh? Paham ya? Nah, kemudian oke, saya setuju semua, ini sudah bagus. Kemudian adik melakukan ini. Jadi kegiatan ketiganya adalah edukasi ya. Iya Bude. Nah, edukasi dan praktek pada pemasang. Ini edukasinya melalui apa dia? Kamu membuat apa ini? Eh, Video atau apa? waktu pembahasan dengan mentor sih kemarin di awal kita bikin kayak forum diskusi begitu, forum diskusinya. Tapi di situ nanti sudah dilampirkan semacam materi edukasinya. Terus setelah materi edukasinya itu langsung kita Ya, praktekkan istilahnya. maksudnya edukasinya berupa apa? Kamu bahannya membuat apa? Video atau bahan PowerPoint atau hanya bahannya apa? Waktu diskusi itu kamu memaparkan bahannya kayak apa? Edukasi kan tentu ada bahannya ya. Apa itu? Berupa apa? Diskusi dengan mentor sih begini Budi, ya ada 2. Pertama lembar panduan teknis begitu istilahnya. Oh, berarti kamu di persiapan sana, di persiapan tadi ada membuat lembar, kan ada bahan edukasi toh, membuat Ya, edukasi, sebutkan lembar apa tadi? Di ya, persiapan. Kan ya, ada tadi. ya, Apa? Coba dilihat di persiapan kan nanti hanya membuat bahan. Nah, tuh. Nih, menyusun materi edukasi dan panduan ringkasan. Oh ya sudah, itu aja. Nah, sudah paham. Berarti itu ya, nanti ya, ya. Oke, sekarang edukasi stop. Membuat kontrak waktu, oke, pelaksanaan edukasi, kemudian pelaksanaan praktek penggunaan sistem. Oke, terus kamu kuesionernya atau tadi diberikan kapan nih? Yang untuk Kuesioner, evaluasi. Hah? kuesionernya secara apa ya? Secara Online. teknisnya nanti diberikan setelah prakteknya, Bude. Praktek Nah, edukasi itu. nah berarti dituliskan D, kan pelaksanaan praktek, terus D-nya pemberian itu, kamu tulis. Oh iya, Iya siap, kan? Bude. Iya Ya, kan? Nah, D-nya berarti memberikan apa tadi? gambar Memberikan kuesioner. kuesioner. Ah, itu. Oke. Ya, Bude. Tambahi. Kan belum selesai. Ya, Ya, D-nya Bude. itu. Oke, sudah bagus. Kemudian menghimpun kuesioner, menganalisanya, membuat laporan pelaksanaan. Bukan membuat, ini berarti menganalisa kuesioner, membuat laporan pelaksanaan kegiatan apa ya? Jangan kegiatannya apa? Kegiatan tadi. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan apa tadi loh? Ya, Penggunaan sistem otomasi begitu, Bude. ya ditulis Ya. itu. Ya, jadi yang dilaporkan adalah sistemnya. Oke, cukup untuk Andika sudah bagus, Bude setuju. Kemudian jadwalnya disesuaikan ya, berarti hilang 1 ya. Iya, Bude. Nah, jadwalnya jadi hilang 1. Oke, saya kira cukup, sudah bagus. Jadi yang 3 melakukan uji coba itu dihapus ya, dimasukkan di tahapan. Urutannya seperti itu. Oke, siap. Kalau memang ada Andika ada rencana lagi, misalnya apa ya, ada membuat sesuatu, boleh ditambahkan di kegiatan berikutnya. Ya. Iya, siap, Bude. Oke, cukup.
untuk Andika. Desktop Begini. Andika. Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Misalnya kalau ada membuat sesuatu lagi untuk pelayanan itu, membuat sebuah kegiatan lagi boleh. Tengahnya 3 boleh. Apa Oh, ya ya. kira-kira? Ya? Ya. Boleh? Siap, Bude. Oke, ya. Makasih untuk Andika. Selanjutnya. Edi ya, Edi yang mau ya. Tanganmu turunkan Andika. Sekarang Edi Utomo. Siap, Andika sudah perpustakaan. Apa tadi Andika? Otomasi. Oke. Perpustakaan. Oke, sekarang Edi ya. Iya, Bude. Oke, silakan Edi. Paling atas dulu, atas dulu. Bukan itu, yang isunya isu. Oh iya, Ibu, masih di atas, Bude. Enggak, yang bab Masuk 2.3 kan saya mau lihat. Isu. Jangan langsung tabel. Di atasnya tabel kan ada tadi. Terus Ini. terus Yang ini 2.3. Kasih tunjuk 2.3 ini, atau Bude, 2.4. analisis isu 2.3. 2.4 berarti 2.4. Rencana ya. Nah, ini stop. Dinas Tahanan Pangan belum tersedianya. Nah, ini Edi belum tersedianya data harga terkini dan harga historis. Sekarang ceritakan Komio itu tusinya apa? Stop sampai di sini. Oke. Jabatan saya itu di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perkebunan. Kurang keras, Edi, kurang suaramu keras ya? terlalu lembut. Oke, Bude, jadi jabatan saya itu analis pemasaran hasil pertanian. Nah, salah satu tupoksinya itu kita berkoordinasi dengan analis pasar hasil pertanian adalah pengumpulan data harga ya. Dan itu serta menyebarkan informasi data harga itu. Yang saya lihat sekarang di websitenya di Stan Horbun itu tidak tersedia dengan baik. Bahkan kalau di internal saya tanya pada beberapa pelaksana, Ibu kalau saya minta datanya 1 tahun terakhir bisa nggak Bu gitu. Beliau bilang agak susah gitu karena sepertinya beliau kumpul tapi mereka submit ke Dirjen Tanaman Pangan tapi tidak punya backupnya juga Bude. Gitu. Oke, sip. Paham. Berarti yang sudah cocok ya kamu adalah sebagai analis atau harga ya, harga tadi, kemudian yang tidak ada adalah data belum terekam dengan baik ya, belum tersimpan dengan baik tentang data harga dan sebagainya kan gitu ya. Jadi yang kau lakukan sekarang adalah mau menyiapkan data itu, tapi nanti mohon saya lihat bawahi saya menyiapkan tempat pengumpulannya Bude. Kalau menyiapkan data kan kalau yang masa lalu nggak mungkin bisa saya ambil sebagian yang bisa di-recover gitu, yang bisa didapatkan, tapi kan kalau yang data masa lampau bisa jadi ada yang kosong gitu kan. Oke. Terus sekarang nanti ini sudah saya setuju ya, kemudian nanti untuk diperbaiki juga nih, untuk di bawahnya itu manajemen ASN dan smart ASN-nya nanti ditambahkan lagi ya. Ya. Oh, yang ini Bude ya. Ya. Ditambahkan tentang manajemen ASN-nya yang dihubungkan dengan pengelolaan ya. Manajemen ASN. Okay. Ya nanti tambahkanlah di situ ya. Kasih warna merah atau apa itu tambahkan. Ya. Jadi harus teruraikan dengan bagus. Walaupun belum saya baca, nanti kita baca lagi. Nah, oke. Berarti kamu coba Bude lihat dulu 2 kegiatan inti atau 3 kegiatan intimu apa? Oke, jadi yang 1, pertama pembuatan sistem dan harga. Jadi yang pertama adalah pembuatan sistem terpusatnya. Jadi saya manfaatkan Google Workspace. Tunggu. Berarti pembuatan sistem. Sistemnya sudah ada apa belum? Belum ada Bude. Jadi saya manfaatkan akses dari Google untuk membuatnya itu. Oke. Jadi sebetulnya pembuatan sistemnya nanti visualisasi data pada Google Drive. Apa ini? Ini apa? Jadi, yang ketiga visualisasi data ini apa? Jadi gini Bude. Jadi kan saya juga tupoksinya sebenarnya menginformasikan ke halayak juga kan. Nah, di Google Data Studio berarti itu tools untuk kita trennya harga seperti apa gitu. Berarti bukan visualisasi data mungkin. Nantilah kita perbaiki. Jadi ada 2. Berarti tadi sistem
Ya, sistemnya Ya, tadi, sistemnya ya, untuk pembuatan sistem. mengumpulkan, kemudian yang Google Data Studio akan saya pakai untuk menampilkan Oh, bagaimana berarti trennya gitu. ini berarti bukan kalimatnya itu ya, mungkin sosialisasi tentang data melalui itu. Ya enggak? Kalau misalnya ini kan kalau sosialisasi kan mengumpulkan orang ya Bude ya, itu yang saya pahami. Ini nanti tahapannya setelah saya buat dashboardnya, ya data dashboardnya untuk ininya halaman depannya itu saya mau sinkronkan atau saya integrasikan ke websitenya di Stan Horbun. Makanya saya pakai bahasa visualisasi gitu. Visualisasi. Ceritanya bagaimana visualisasi tadi? Oke, jadi kalau di awal kan saya buat sistemnya, ngumpulinnya pakai Google Form dan segala macam, kemudian diintegrasikan dengan Google Sheet. Nanti divisualisasi data yang sudah ada tadi, baik data masa lampau dan data yang sedang berjalan, itu akan disajikan secara real time di Google Data Studio. Nah, ini Mas menyajikan data Google Data Studio ini untuk siapa? Untuk bagi kami misalnya melihat ini ya, melihat gimana trennya, kemudian saya taruh Komyu sampaikan kepada siapa ini? Taruhnya di website sih Bude. Jadi Ya. untuk siapapun yang bisa akses website tersebut. Gitu. Berarti langsung aja kalimatnya memasukkan data itu dalam website. Bagaimana? Kalau visualisasi data, kata-katanya kok visualisasi? Kan gini Bude, jadi kalau di Google Data Studio itu kan kita harus rancang dulu konsepnya. Saya dengan mentor nanti harus koordinasi, ini nanti kita tampilkannya dalam bentuk seperti apa gitu kan. Nah, jadi terus tunggu dulu, visualisasi data ini kalau sudah jadi itu digunakan untuk apa? Habis itu kami pakai untuk disebarkan kemana? Disebarkan ke khalayak luas via website. Itu salah satunya. Nah, berarti di situ langsung aja di sini nanti ya penyebaran data itu melalui website gitu aja. Jadi langsung dimanfaatkan ya. Oke, kalimatnya itu ya nanti ya penyebaran data pada Google Data melalui gitu. Ya? Oke. Nanti saya ya, oke. Sekarang kemudian yang keempat itu saya jadikan rekan-rekan mungkin belum tahu soal itu bagaimana pengoperasiannya dan segala macam. Saya akan buat edukasinya. Ini untuk teman-teman. Iya, untuk rekan-rekan sesama pelaksana dan juga ke mentor. Jadi yang pertama, yang kedua tadi ada yang kegiatan ketiga tadi di situ kan untuk khalayak. Terus ini untuk teman-teman. Yang dilakukan untuk teman-teman dulu atau ke khalayak dulu? Jadi kalau saya setelah saya buat kan datanya sudah siap nih, nanti sudah bisa dilihat orang itu. Artinya saya nanti ke rekan-rekan baru ke teman. Iya, tinggal nggak terbalik. Bukan ke teman dulu baru masyarakat. Oke, mungkin bisa seperti itu Bude, tapi yang saya kemarin buat skemanya gini Bude. Kalau saya belum buat dashboardnya, belum kelihatan visualisasinya gitu kan, bentuknya seperti apa. Ketika misalnya saya kasih ke rekan-rekan kan belum bisa juga Bude. Nah, enggak, pembuatan dashboard ini sebetulnya nanti di persiapan. Oh gitu ya Bude. Nah, jadi nanti kegiatanmu dashboard itu sudah kau bikin di persiapan. Jadi kegiatanmu nanti tinggal menyampaikan ke teman, habis itu menyampaikan ke masyarakat. Oke, terkait itu Bude berarti kalau misalnya di jadwal, misalnya ini ya, nanti di bawah sini ada E dan F. Ini gampang itu, nanti gampang ini kan menyesuaikan. Kita susun dulu di atasnya. Iya, bisa di sini berarti Bude ya. Misalnya, oke. Saya pikir kemarin harus berurutan jadwalnya Bude. Iya, jadwalnya nanti berurutan, tapi jadwal kan mengikuti kita perbaiki dulu kegiatanmu dulu. Ya, maksudnya contoh kalau kemarin saya lihat di ini kan kayak pekan pertama persiapan semua, pekan kedua ini gitu. Ternyata berarti bisa misalnya ada E di sini yang melakukan untuk visualisasi itu dilakukan di pekan ke-3 Agustus misalnya, tapi itu kegiatan itu bisa ya? Bisa, tunggu dulu. Makanya jadwal kita nggak usah pusing dengan jadwal. Kita susunkan dulu ini. Oh iya. Ya, kan nanti jadwal kan mengikuti dengan rencana kita ini, kegiatan pertama apa. Kan gitu. Karena kalau dari saya kan Bude gini, misalnya di bagian yang ketiga ini ya, saya tidak bisa melakukan ini ya, melakukan visual dan segala macam kalau datanya ini belum terkumpul gitu. Nah, atau belum makanya diproses, itu gitu kan? kita coba dulu. Jadi gini,
Jadi kita lihat persiapan dulu, persiapan. Jadi persiapan itu diawalin konsultasi. Jadi analisa kebutuhan terkait tupoksi itu nggak usah. Nggak usah ya. Nomor 1 tuh nggak usah, ya, itu nggak usah. Jadi kita mulai dari, coba saya bantu supaya urutannya cocok ya. Nah, analisa kebutuhan itu nggak usah langsung aja, bukan koordinasi ya, konsultasi. Konsultasi, jangan koordinasi, kan konsultasi ya diperbaiki. Konsultasi dengan mentor. Terus koordinasi dengan teman kerja itu untuk apa? Jadi kan banyak yang, jadi kalau di kita mentor itu tidak terlalu paham gimana, ini bukan tidak terlalu paham ya. Beliau tidak turun lapangan langsung kan ya. Jadi rekan kerja ini yang tahu kondisi seluk-beluknya secara detail itu Bu De. Jadi saya mau ibaratnya konsultasi. Jangan koordinasi, mungkin ya konsultasi aja. Konsultasi Koordinasi ya, koordinasi. Oh, dengan teman, bolehlah. Ya, rekan kerja Bu De. Ya, oke. Terus jangan semua koordinasi di sini. Apa bedanya rekan kerja dan itu ya, dua yang kali? Yang di atas konsultasi kan berarti di bawah koordinasi. Enggak ada lagi yang C itu, koordinasi lagi, koordinasi. Cukup satu aja lah koordinasinya. Berarti ini di merger dengan yang mentor ya? Oh, tunggu. Ini rekan beda, kerja, Bu De. Sudah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Jadi 2 kali ya, konsultasi dengan mentor sendiri, koordinasi dengan teman ya. Iya, dengan terus rekan kerja adik, pelaksana. Iya. Pengumpulan data harga itu sudah betul di situ. Nah, selanjutnya Kak, kamu membuat dashboard itu di sini. D. Okay. Kita mengumpulkan data. Habis data, pembuatan akun workshop ini yang A di pembuatan sistem. Ini dinaikkan ke atas ya? Okay. Yang jadi pembuatan sistem itu dipersiapkan sudah di atas. Oke. Okay? Sudah saya taruh. Itu nanti di atas ya. Terus sebelah lagi, terus ada lagi yang kegiatan ketiga. Coba kegiatan ketiga. Nah, mempersiapkan hasil tentang Google Form data ini juga sudah dibuat di persiapan. Ini di persiapan. Jadi persiapan itu sudah actionnya sudah ada semua. Oke? Paham nih ya? Nah, terus kegiatan keduamu itu, nah, ini pembuatan sistem ini sebetulnya ini pembuatan sistem sebetulnya sudah ada di sana sih. Jadi di sini nanti kegiatanmu itu ini jadi pembuatan sistem dashboard. Oh, gini aja. Yang di atas itu menyiapkan, ini tetap tapi di atas tambahkan menyiapkan alat dan bahan pembuatan dashboard. Oke. Ya toh, disiapkan dulu semua. Ya. Disiapkan ya di sana ya. Persiapannya ya, tambahkan di persiapan tuh menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan sistem. Oke? Ya, tambahkan di sana. Ya, sudah saya taruh catatannya, Bu De. Terus berarti kegiatanmu pembuatan sistem ini alat bahannya sudah, langsung aja perencanaan dashboard, penginputan aja. Ya. Oke? Nah, kemudian mempersiapkan ini yang Google Data ini, yang 3, nomor 3 ini. Ya. Nah, mempersiapkan data hasil sebelumnya itu sebetulnya masuk di kegiatan persiapan. Kedua, ya? Jadi nanti di sini langsung pelaksanaan aja. Oke, ini kegiatan 1 ya, juga ya. Nah, paham maksudnya? Jadi nanti kegiatannya langsung pelaksanaan yang penyebaran data tadi. Jadi alatnya sudah dibikin di persiapan. Oke? Paham ini? Ya, Bu De. Nah, terus saya pertanyakan dulu. Kemudian yang keempat kan tadi edukasi. Edukasi sesama teman. Nah, ini yang ya, baik mentor dan teman. Apakah edukasi sesama teman itu bukan dibalik di kegiatan edukasi dengan teman dulu atau masyarakatnya belakangan? Secara teknis gini Bu De. Jadi saya yang dalam kepala setelah ini jadi sebenarnya ini belum langsung kalau di website jadi, kan gitu loh. Kan ini sudah jadi di atas, kan sudah disebarkan toh ke masyarakat. Jadi kan ini misalnya kalau kayak di website itu kan bisa diubah sekapanpun gitu kan.
Jadi kemarin itu yang saya di kepala dibuat dulu seperti apa, kemudian nanti edukasi, bahkan di bawah ini ada di evaluasi, saya minta feedback dan nanti kita Oh, buat berarti belum perbaikannya di gitu. websitenya itu belum disebarkan, berarti cuma menyiapkan aja. Websitenya tadi sebenarnya kalau di saya yang di sini lakukan integrasi itu langsung tampil, Bude. Lah iya, Ya. maksud saya kan langsung tampil, jangan cuma rencana. Kan? Oke. Makanya sudah disiapkan dulu di sana. Jadi kegiatannya langsung menyebarkan. Paham? Siap, Bude. Nah, terserah. Kalau saya sih menyebarkan itu kalau semua sudah edukasi dengan teman, semua sudah oke, langsung sebarkan. Oke, berarti yang 4 ini bisa naik ke atas ya? Ya dibalik aja. Kan gitu. Boleh? Siap, Bude. Nah, jadi menyebarkan ke masyarakat itu jangan orang lain tahu dulu. Ya kita siapkan dulu. Jangan sampai nanti sudah disebar ke masyarakat, temannya, loh kok saya nggak tahu. Nah, kan begitu. Lucu kan? Nah, kan nanti jangan sampai orang lain EGP. Ya kan, teman-temanmu nggak peduli. Kalau Ya, ya Bude, kalau misalnya di ini ya, dibalik berarti di awal misalnya saya lakukan koordinasi dan ini dulu baru ya bisa menyebarkan ini ya. Melakukan integrasi Google. Gini, Dek. Yang penyebaran ini langsung aja merancang konsep, kan sudah jadi nih, sudah dibuat di persiapan. Langsung aja menyebarkan ini, tahapannya diperbaiki. Ya. Terakhir adalah menyebarkan. Oh, berarti tahapan tambah satu lagi menyebarkan ya? Perbaiki. Ya, tambahi. Paham? Maksudnya gini, intinya kan gini intinya. Setelah kan ini websitenya semua tadi sudah dipersiapan. Jadi pelaksanaan itu ya sebetulnya 3 ketidakan, 1 itu tentang apa tadi pembuatan tadi ya, pembuatan akun apa, terus langsung ketiga itu penyebarannya, langsung edukasi dulu ya, edukasi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan dan menyampaikan bahwa ada website, kan gitu ya. Siap, Bude. Ya, jadi setelah pembuatan terus langsung pelaksanaan edukasi penggunaan kepada teman, terserah kalimatnya apa. Teman sudah paham, ya toh? Terus yang berikutnya langsung penyebaran itu tadi kepada masyarakat. Tahapannya kok atur, ya? Tahapannya diperbaiki nggak apa-apa, tahapan kegiatan, ya? Oke. Nah, kemudian waktu untuk evaluasi kamu apa? Kalau dievaluasi saya ada buat feedback pertama, kemudian nanti perbaikan gitu, Bude. Jadi ya, kan boleh. pasti ada feedbacknya nanti yang bisa diperbaiki ya, boleh. dalam ini. Itu namanya itu namanya monitoring dan evaluasi. Tambahi ya, melakukan diskusi dengan mentor, melakukan perbaikan yang dilakukan, melakukan pembuatan summary, bukan melakukan pembuatan summary ya, apa ya isinya? Laporan mungkin ya, laporan monef ya, laporan monitor, tapi laporan apa tulisannya? Nanti tak perbaiki kalimatnya laporan apa, ya harus diperjelas. Oke, jadi untuk edit tahapan kegiatannya diperbaiki. Kalau sudah, Bude, kalau misalnya ini ya, ini kan monitoring evaluasi sini, terus setelah itu baru penyebaran data itu bisa? Loh, penyebaran data apa? Yang tadi itu, jadi kan setelah dikasih feedback nih, ada monitoring evaluasi, dikasih feedback, nah datanya berarti sudah siap secara ini kan, visualisasinya sudah siap gitu, sudah bisa ditampilkan di website gitu kan? Jadi, penyebaran data untuk apa penyebaran data? Yang tadi Bude, yang ditaruh di websitenya, supaya bisa ini kan? Ya penyebaran data sudah dikerjakan di sana toh, di atas toh, makanya diperbaiki, ya. Oke, Bude. Pada saat pelaksanaan tadi loh. Ya, pelaksanaan penyebaran itu berarti penyebaran datanya sudah di situ, masuk di situ, ya. Nanti di tahapan keberapa disesuaikan, yang nyusut Edi sendiri. Oke, Bude. Ya, jadi penyebaran data semua sudah selesai, evaluasi itu tinggal melihat sejauh mana sih, kan sejauh mana sih data itu sudah siap, sejauh mana sih data ini sudah tersebarkan sampai di mana. Dan sejauh mana data ini dimanfaatkan untuk orang lain. Evaluasi itu tujuannya semuanya
evaluasi itu tujuannya hanya untuk melihat, memonitoring sampai sejauh mana sih kegiatanku ini selesai dan sejauh mana sih dimanfaatkan oleh orang lain. Ah, iya. Ya, kalau ada sesuatu yang dibikin seperti dibikin penyebaran, ya masukkan di sana. Di atas Sudah ya. tidak evaluasi lagi, ya. Atur Edi ya, Siap, Bude. perbaiki. Saya kira untuk memahami mengawasi, ya saya kira untuk output sudah bagus, ya. Kemudian isinya udah bagus ya, kolom 5-nya isinya ada 5 ya. Oke, saya kira cukup. Nanti jadwal menyesuaikan setelah diatur tadi. Ya, ingat ya. Berarti bisa Jadi loncat-loncat ya di teman-teman jadwal ya. paham dulu baru menyebarkan, ya, ke masyarakat. Karena Jangan terbalik. Iya Bude, karena kemarin saya pikir di kegiatan ini berarti harus runtun sekali Ya gitu. nanti gitu, diruntunkan. Jadi jadwalnya juga runtun. Tapi kegiatannya boleh loh, persiapan cuma 3 hari boleh. Berarti di minggu pertama sudah mulai action boleh. Itu urusannya situ. Iya maksud Ya? saya ini Bude. Jadi yang membuat saya kemarin ini urutannya seperti Supaya ini. saya jelaskan dulu, supaya Oke. nanti perbaiki supaya teman lain bisa pemaparan. Jadi jadwal, saya ingatkan ya, ini kan hanya rancangan, bukan langsung dibagi seminggu persiapan, seminggu kegiatan kedua, seminggu 3, seminggu evaluasi, enggak gitu. Ya, misalnya persiapan cukup 3 hari, berarti persiapan minggu pertama. Terus pelaksanaannya juga minggu pertama sampai minggu kedua ya boleh. Ada kegiatan misalnya, kegiatan yang kita ambil tuh mulai minggu pertama sampai 2 minggu berturut-turut juga apa-apa. Misalnya kita ulang, boleh nggak? Boleh. Jadi bukan bagi-bagi. Iya, Ya? Tapi harus ya. harus Sudah, runtun ya Bude. untuk Budi Edi sudah jelaskan gitu aja. Enggak, yang maksud jelas saya itu. tabel tadi kan saya misalnya untuk menjalankan tahapan ke berapa? Adik, atur aja, atur Oke. saja. Atur saja. Siap, Secara Bude. teknisnya kamu yang tahu. Ya. Ya, tahapan ini masuk di sini, itu urusanmu. Ya. Kan nanti yang jelaskan kamu. Itu ya. Oke. Yang penting paham ya. Siap, Bude. Oke. Ya, boleh ditutup. Oke, selanjutnya ayo. Saya Bude. Edi, di tangannya diturunkan. Yulan. Oke, Yulan. Iya Bude. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saya langsung Yohan ini. dari analis industri. Jabatan analis industri, tugas dan pokok saya melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang industri. Jadi saya Industri mengangkat, iya Ibu. Dulu Yulan ya, Yulan sih catatnya. Berarti industri ya, ini kamu di perindustrian. Oke, Dinas industri. Perindustrian dan Perdagangan. Industri. Terus proses Saya angkatnya yang kurang efisien IKM itu proses apa pengambilan. IKM? Industri kecil menengah. Industri kecil mikro menengah. Dipanjangkan ya, dipanjangkan. Semua orang tidak tahu itu IKM itu apa. Iya, Ibu. Ya, oke. Kemudian ini IKM. Oke. Jadi data tentang proses IKM itu belum lengkap, gitu aja ya intinya ya. Oke. Terus Iya, Bu. ya kan? Iya toh? Kurang efisiennya proses pengambilan data. Data sudah ada atau bagaimana nih? Data sudah ada, cuma kayak tiba-tiba di tengah pengambilan data itu nggak tahu mana yang sudah pernah didata atau belum. Soalnya kan cuma berdasarkan tabel di Excel-nya, Bu. Jadi kayak belum ada penanda di IKM-nya gitu. Ini sudah pernah terdata atau belum? Oke, ya wes paham. Terus berarti kamu sekarang saya tanya dulu, apa kegiatan tengahmu? Tengahnya dulu. Nah, kegiatannya saya ini ada membuat label untuk IKM terdatanya, membuat barcode-nya dari data itu, setelah itu melakukan pelaksanaan ya pendataan, mungkin mengecek yang belum terdata sama menempel label yang sudah dibuat tadi, Bu. Oke, sip. Ini kayaknya terbalik, itu harusnya
Oh, yang terakhir tadi penempelan tunggu dulu. Iya, Yang pelaksanaan keempat pendataan. pelaksanaan pendataan dan penggunaan label barcode. Ya, sebelumnya iya, kan iya, belum iya. ada untuk penempelannya, Bu. Oke. Jadi, coba dipersiapan dulu. Persiapan. Ya, jadi menganalisa dampak isu output tentang strategi, buang. Nggak usah pakai begitu. Iya, Bu. Ya, langsung aja konsultasi. Itu dibuang ya. Hapus saja tuh, Iya, ya. Bu. Itu nggak usah. Jadi, langsung melakukan konsultasi, membuat persiapan desain label. Ya, jadi ini membuat persiapan berarti yang persiapan tentang kertasnya semua itu ya. Oke. Iya, Bu. Persiapan bukan melakukan persiapan membuat persiapan. Oke, labelnya sudah disuap. Oke. Mencari data IKM. Oke, sudah betul. Terus langsung ke sampingnya menentukan jadwal kunjungan ke IKM. Oke, sudah. Untuk kunjungan sudah. Terus kamu untuk evaluasinya apa? Menggunakan apa? Monitornya. Monitornya mungkin ke teman-teman yang mendata itu gimana? Menurut mereka lebih memudahkan atau lebih menyusahkan dalam pendataannya, Bu? Jadi minta feedback dari teman-teman yang di industri. Berarti hanya meminta feedback, berarti monitoring aja ya? Iya, Bu. Ya, bukan kalau- membuat sebuah kuesioner atau apa ya? Oke, berarti itu ya. Waktu adik membuat feedback Iya, untuk Bu. pertanyaan teman-teman itu perlu adik membuat sebuah panduan pertanyaan. Enggak, Bu. Soalnya kan di sini cuma untuk pembuatan desainnya sama penataan dari data-data IKM-nya. Untuk pengaplikasiannya sendiri ke lapangan sudah sama seperti sebelumnya, Bu. Jadi tidak perlu panduan lagi, Bu. Berarti hanya memonitoring ya. Iya, Bu. Membuat sampai di mana itu. Oke. Sekarang coba saya lihat di atas kegiatanmu. Ini kan coba kegiatanmu. Berarti persiapan dulu, oke, sudah. Kemudian pembuatan label kan sudah toh. Di atas Iya, tadi Bu. sudah ya. Oh, bahannya ya. Iya, Memilih bahannya, Bu. desain label, menggunakan desain label, pencetakan label. Oh, saya kira tadi persiapan tadi kan sudah membuat label ya, pembuatan label. Alat bahannya saja. Di atas yang persiapan buat label tuh kayak kita buat desainnya untuk disiapkan, nanti kan kita ajukan Nah, dulu kenapa ke di sini mentor. ada desain lagi? Ini pemilihannya, Bu. Jadi saya ajukan kan beberapa desain dibuat sama formatnya, saya ajukan ke mentor saya, Bu. Jadi di sini Saya dari kira mentor saya mungkin labelnya itu sudah jadi di persiapan, kemudian tinggal Ya. pelaksanaan pelabelannya, penempelannya atau apa ya? Kalau Memilih yang pelaksanaan desain, penempelannya saya satukan di kegiatan yang keempatnya, Ibu. Jadi kayak pelaksanaan pendataan sekalian yang QR code-nya itu, Bu, yang pendataannya. menentukan jumlah label, melakukan pemasangan label IKM, memberikan penjelasan singkat. Ya, kalau gitu gini aja, Dek. Yang pembuatan label yang pertama itu sudah masuk aja di persiapan. Oh iya, Bu. Yang desain semua itu. Jadi, nah kegiatan pembuatan ini dihapus saja, pembuatan label IKM itu langsung di atas saja. Kalimatnya pembuatan label aja. Jadi sudah jadi nih. Ya. Persiapan itu pembuatan label itu masukkan di tahapan aja. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, terus kegiatannya gini. Pembuatan label dan barcode itu jadikan satu. Nih, Iya, Bu. kan pembuatan barcode. Iya. Ya kan beda caranya ya. Iya. Kalau label kan gampang ya, cuma pelabelan gitu aja ya. Iya, Bu. Berarti pembuatan label di persiapan. Lebih gampang kan itu? Iya. Ya, masukkan aja pembuatan label IKM itu kan yang ditempel-tempel itu aja kan? Iya, Bu. Nah, itu masukkan di tahapan kegiatan di persiapan. Habis itu kegiatan kedua pembuatan barcode kan beda ini. Iya. Ya, beda kan caranya itu boleh. Pembuatan barcode itu boleh. Nah, kemudian pada saat pelabelan pelaksanaan itu sudah cocok, yang dilaksanakan itu sudah melabel sama barcode-nya.
Iya. Oke? Oke, Bude. Jadi kegiatan adik Yulan itu saya coba lagi ya. Jadi kegiatanmu itu, kegiatan intimu itu persiapan. Oke. Iya. Di dalam persiapan itu tadi pembuatan label itu dimasukkan tahapan, kan tadi kan cuma menyiapkan bahan label toh. Langsung Iya, aja Bude. pembuatan diganti. Langsung pembuatan. Pembuatan label. Kan lebih gampang tuh. Nah, kemudian habis persiapan pembuatan barcode. Ya kan? Iya, Bude. Terus kegiatan ini yang saya bahas ini kolom 2 dulu loh ya. Kolom 2 Iya, loh Bude. ya. Kolom 2 terdiri dari persiapan apa? Kemudian kedua itu pembuatan barcode, ya kan? Iya. Ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan pelabelan tadi apa tadi? Ya, pelaksanaan. Oke, yang itu sudah bagus itu. Jadi pelaksanaan itu isinya di situ sekalian tambahkan lagi penempelan label, pemasangan label. Ya ini sudah cocok. Ya, menentukan jumlah IKM, memasang label, kemudian barcode, ya label yang biasa dan barcode benar. Kemudian gini, pemasangan label sendiri, terus barcode sendiri, baru menjelaskan. Bisa dipecah? Bisa, Bude. Ya kan ada sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, oke. Jadi ada kegiatannya itu, ya. Jadi melakukan pemasangan sendiri, barcode sendiri, baru memberikan penjelasan mengenai. Oke, sudah setuju itu. Terus kemudian yang keempat adalah evaluasi, monitor, monitnev. Oke, menyampaikan hasil kepada monitor, melakukan evaluasi. Ya melakukan evaluasi dulu, baru menyampaikan toh. Wale. Disusun yang bagus ini ya. Ya, jadi oke ya, itu nanti diatur sendiri. Oke? Setuju ya, Yola? Iya, Bude. Nah, nanti jadwalnya menyesuaikan. Kamu yang Iya, Bu. tahu. Jadi gue ya, Yolan ya. Jadi persiapan pembuatan label langsung dimasukkan di tahapan, Iya, ya, Bude. tahapan kegiatan langsung membuat label gitu aja. Ya. Iya. Terus habis itu barcode, setelah barcode pelaksanaan dan evaluasi. Sip, Yolan? Oke, Bude. Nah, kalau mau tambah lagi silahkan. Ya. Untuk sementara ini Ibu setuju. Jadwal nggak saya lihat nanti diperbaiki. Terus Iya, Bude. coba lihat outputmu. Sekarang saya cek lagi di atas output dan apa? Tunggu dulu. Output dan nah ini stop sini. Output yang atas ya nomor 1. Ya nomor 1 tadi perbaiki ya. Mendapatkan arahan, desain label. Nah ini pembuatan persiapan ini nggak usah. Yang C ini bukan pembuatan persiapan, langsung membuat label. Isinya desain, isi outputnya ya label. Gitu aja ya. Iya. Oke. Terus kolom ke-5 berorientasi pelayan. Oke, sudah setuju. Ini meningkatkan. Oke, sudah. Bagus. Terus kolom ke-5 keterkaitan agenda 3 ada nggak? Coba saya lihatkan dulu tabelnya. Kolom. Ada, Bude. Oke, ya udah cukup Yolan. Silahkan lanjutkan. Kalau mau ada tambahan kegiatan yang di kolom 2, silahkan tambahin sendiri. Ya, boleh. Tutup. Bagus, sudah. Oke, terima kasih, Bude. Ya. Selanjutnya. Ayo. Anissa. Anissa tentang GIS ya kemarin. Oke, Anissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo supaya cukup. Bude ngurus kegiatan dulu ya. Untuk berikutnya kita bimbingan yang lain. Kelihatan, Bude? Ya, sekarang stop di sini. Ceritakan kerja apa-apa. Coba cerita dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unit kerja BPBD Sigi, Bude, untuk ininya analis bencana. BPBD Sigi. BPBD Sigi. Oh, bencana. Oke. Ya. Terus untuk ininya analis bencana, Tugasmu? Bude. Tugasmu di mana? Salah satu analis bencana untuk bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Salah satunya itu ya inventarisasi ini, Bude, data rehabilitasi dan rekonstruksi. Rumahku kok nggak kau kasih data? Masa rumahku bengkok cuma dikasih sedang untuk cuma dapat 10 juta padahal so hancur. Itu berarti rusak ringan berarti. Rusak ringan, Bude, dapat. Kok kasih
ringan. Aduh, kok yang bertanggung jawab Anissa, kenapa saya cuma dikasih 10 juta, harusnya sudah Harusnya harus Seperti itu. sedang itu, Bude. coba lihat 25 lagi juta. rumus yang Iya. di bawah tower itu. Iya, Urusan Bude. Anissa itu. Ya, Bude. Oke, Kegiatannya ini. Mm-mm. Persiapannya. Yang tengah dulu, Oh. setengah dulu. Oke. Yang nomor 2, apa yang kau rencanakan? Nyusun data BNBA, baik yang sudah masukkan LPJ ataupun belum, per kecamatan, Bude. Ini belum ada memang. Ada, tapi ada kan kolom yang perlu diisi. Ya, kita kalau turun Monef itu minta LPJ, Bude. Harus membuat LPJ. Maksudnya yang sudah mendapatkan stimulan. Terus yang ketiga itu ada form Monef-nya, dan itu belum selesai untuk pengisiannya, Bude. Terus form Monef ini bikin baru atau sudah ada? Sudah ada, Bude. Oke. Terus form Monef ini dilakukan dengan cara apa? Kita mewawancarai kepala desanya, Bude. Kan ada isinya itu tentang berapa jumlah kakak yang sudah perbaikan stimulan, berapa yang belum. Nah, itu yang kita controllingnya ke kepala desa. Jadi masih manual ini. Iya, Bude. Datang satu. Loh. Terus kebaruannya di mana? Saya mau tanya dulu. Untuk ini, Bude, buat petanya, peta sebaran ininya. Oke, berarti itu ada ya? Stimulan. Ya. Di mana itu itu yang peta baru. Ini sebaran? input setelah ambil koordinat di kegiatan kedua tadi, terus Oke. Monef, terus terakhir ini Setuju. peta. Berarti ada kegiatan yang terbaru ya, yang kau lakukan bukan yang dulu-dulu gitu ya. Ya, Bude. Berarti oke, coba saya lihat persiapan dulu. Ini, Bude. Ya, persiapan. Konsultasi dengan mentor, menyiapkan data ini yang untuk menyiapkan data Excel, NBK maupun NBC kecamatan untuk dilakukan pendataan. Tidak usah panjang-panjang kalimatnya ya. Oh ya, Berarti nanti diringkes melakukan pendataan ini loh kecamatan untuk ini coba diringkes kalimatnya apa ya? Oh ya, Bude, siap. Intinya pengambilan data koordinat ini loh. Ya, itu nanti diringkes. Tunggu. Siap. Mendapatkan dukungan, terus tersedianya data. Ya itu nanti pendataan ini aja kalimatnya ya, jangan panjang-panjang. Ya, Bude. Akuntabel, loyal, kolaboratif. Oke, sudah 3, nanti bisa ditambahkan apa? Terus menyiapkan form, ya oke, sudah cocok karena kamu kan form ya nanti ngisi form yang kegiatan ke-3 kalau nggak salah ya. Iya, Kode. Kemudian untuk kegiatan ke-4 tadi membuat peta, menyiapkan data koordinat dan oke setuju. Persiapan monitor dan ini apa persiapanmu dalam bentuk apa tuh? Tunggu stop tunggu dulu. Nah, untuk monitor kamu dalam bentuk apa? Persiapan monitornya apa? Persentase, Bude, untuk dimasukkan di webnya ini BPBD. Kan ada petanya Bude, siap persentase. Alatnya apa? Jangan mempersiapkan yang kau siapkan untuk petanya Bude, petanya saya persentase, terus nanti petanya itu kan dibagikan di websitenya BPBD. Nah, monitor itu loh kalimat, kan ada tahapan persiapan, monitor, dan evaluasi. Nah, persiapannya itu dalam bentuk apa gitu? Apa yang kau siapkan untuk monitor? Petanya, Bude. Yang ya, print tulis out petanya. itu. Peta. Persiapan itu menyiapkan peta evaluasi. Ditulis petanya. Menyiapkan. Oke. Ya, peta. Menyiapkan peta untuk evaluasi. Peta apa? Ya. Nah, peta apa itu? Ya gitu. Ya, menyiapkan peta titik-titik apa yang kau maksudkan untuk bahan evaluasi. Kan gitu. Ya, siap, Bude. Nah, udah. Saya lihat, oke cocok. Berarti sudah setuju saya kegiatan berikutnya berarti bukan menyusun tadi disiapkan data yang menyusun, masukkan, oke menyusun, memisahkan data, melakukan pemintaan, mengambil titik koordinat. Oke setuju. Terus kegiatan berikutnya menyelesaikan pengisian form. Form sudah ada ya tadi ya? Ya, sudah mulai. Oke. Sekarang saya tanya, untuk form ini untuk 4 minggu berapa desa semua bisa dilakukan atau belum? Rencananya waktu itu bilang mentor 1 kecamatan, tapi monefnya itu per desa. Nah, berarti nanti ditulis yang menyelesaikan apa untuk form itu tulis di sini. Ini kan yang ketiga untuk form dulu toh. Iya. Nah, berarti form itu tulis untuk kecamatan, berapa desa.
Oh, oke. Ya, dijelaskan itu supaya nanti targetnya untuk 4 minggu itu jelas. Ya, siap Bude. Ya, oke. Ya. Nah, sudah melakukan pengadaan. Oke, terus membuat ya sudah. Terus berikutnya penginputan data. Ini yang sampai nanti kelihatan petanya loh ya. Ya Bude. Penginputan data ini di peta. Oke. Menu data, menginput data, membuat peta. Petanya 7 sudah, cocok. Ya, siap. Lanjutnya, nah, Monitoring. evaluasi nanti atur sendiri apa? Oke. Nah, sudah Ya. cukup. Siap Bude. Bagus. Nah, dah cukup. Nanti jadwal dilihat. Sudah setuju? Ya, Makasih. kasih Bude. Ya. Sudah bagus, Anissa. Selanjutnya, ayo. Rani. Leni, Bu. Leni. Leni. Oh iya, tambah Ya. A. Keliru. Leni. Kok enggak ada tulisanmu Leni? Oh iya, Leni ya. Oke, Leni. Ya, sudah muncul, Bude. Dah, langsung ke 2 ya. Iya. Stop di sini. Cerita dulu yang keras. Ya, saya di Inspektorat Kabupaten Sigi, Bude. Untuk jabatan saya analis, mohon maaf, ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Salah satu tugas saya itu, Bude, untuk ahli pertama yaitu menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli atau saksi fakta. Jadi untuk isu yang saya angkat belum tertib dan tertatanya dokumen pengawasan. Oke. Ya, nanti untuk manajemen ASN dan smart ASN-nya tambahi ya. Urusan Iya, nanti sekarang. Terus kamu belum tertibnya dan apa tadi belum tertibnya, Dan tertatanya, nggak usah tambah gitu. Belum tertibnya dokumen pengawasan. Tertatanya tuh belum tertibnya dokumen gitu aja. Dan tertatanya itu dihilangkan aja. Belum tertibnya dokumen pengawasan gitu aja ya. Iya, Bude. Kan nanti kan mesti melakukan penataan nih. Iya, Bude, betul. Nah, jadi belum tertibnya dokumen pengawasan apa? Iya, pengawasan pemeriksaan, Bude. Tulis. Jadi belum tertibnya dokumen pengawasan pemeriksaan apa? Ya? Iya, Bude. Kan pengawasan tok Iya, macem-macem kan? Iya, Ngawasi Bude. suami, ngawasi pacar. Nah, Iya. itu cowok-cowok langsung senyum karena ngawasi pacarnya. Nah, jadi pengawasan apa ya? Dilengkapi. Iya, Bude. Oke, terus kegiatan intimu apa untuk itu? Ini menyusun rancangan SOP. Nah, rancangan nanti bukan menyusun ya, bukan menyusun rancangan, langsung menyusun SOP. Oh iya, Bude. Ya, SOP-nya harus sudah jadi. Habis SOP jadi apa yang kau lakukan? Ya, ini karena belum adanya digitalisasi data. Jadi saya mau scan datanya, terus mau Oke. disimpan. Terus apa lagi? Cukup itu aja. Ya, itu saja, Bude. Yang ketiga, ini karena Ini nggak datanya. usah menyusun dan menjilid dokumen, dimasukkan di kegiatan. Oh iya dong. Soalnya dokumennya ini, Bude, masih dalam bentuk lembaran, belum satu begitu. Ya udah sekalian nanti pada saat digitalisasi ya. Yang begini jangan dikasih kegiatan lah, jilid kok dikasih kegiatan. Berarti Nanti dimasukkan di tahapan aja. Yang di sini, Bude, masuk di Pelaksanaan rekening, nanti tidak pembuat akun di Google, termasuk penjilatan itu dimasukkan pelaksanaan ini aja. Nggak tahu dimasukkan di mana. Iya, Bude. Masa jilid aja dijadikan kegiatan? Ya kan? Iya. Nah, Terus, Bude, kalau untuk kegiatan yang kan harus 3 kegiatan ini, Bude. kan sudah ada 2. Habis itu iya. evaluasi. Oh iya, Bude. Coba kita lihat persiapan dulu. Persiapan. Nah, persiapanmu kan ada 2 tadi. Persiapan dulu ya. Konsultasi dengan mentor. Nggak usah ditulis mengenai rencana, kegiatan, aktualisasi. Nggak usah panjang-panjang. Kan jelas mau konsultasi itu. Nah, itu persiapan dokumen. Itu dokumen apa? Diperjelas ya, persiapan penertiban dokumen pengawasan apa. Kan gitu kan? Iya, Bude. Ya, yang nomor 2 tuh kolom 2. Kemudian kita lakukan memang melakukan koordinasi dengan rekan sejawat ini. Iya, Bude, kan ini dokumennya masih terpisah-pisah.
Bude. Oke, Jadi yaudah. mau diminta lagi. Kemudian berikutnya menyiapkan alat dan SOP betul. Mengumpulkan dokumen pengawas, menyiapkan alat skening, terus menyiapkan bahan untuk menjilid. Nggak usah dituliskan lah menjilid ini. Ya, Bude. Ya, Ya. membuat kuesioner evaluasi. Oke. Menjilid dihapus. Oh iya, Bude. Ya. Itu nanti sudah nggak usah dimasukkan di tahapan kegiatan dan tidak usah membuatkan di kegiatan. Baik, Kalau Bude. sudah membuat pelaksanaan misalnya penyusunan laporan kan sudah jelas terjilid nanti ya. Iya. Nanti kita masukkan aja di tempat mana ya. Jadi di Iya, sini Bude. yang kalimat apa tadi menjilid Menjilid itu dihapus. itu dihapus. Ya. Iya, Bude. Nanti enggak tahu kita masukkan di mana. Oke. Berarti membuat kuesioner itu untuk bahan evaluasi ya. Kemudian Ya, Bude. ini yang kedua menyusun rancangan, ini bukan rancangan lagi. Menyusun SOP. SOP apa ditulis ya? Iya, Bude. Nah, menyusun SOP titik-titik apa. Kemudian menyusun rancangan ini enggak usah. Kegiatan apa SOP? Coba SOP. bawahnya lagi. Tuh. Melakukan diskusi dengan enggak usah. Mungkin kamu mencari referensi lah. Oh, Apa ya? Mencari contoh SOP, SOP Bude. itu kayak apa? Kan gitu Iya, ya? Bude. Iya, Bude. Nah, terus apa? Habis melihat referensi terus merancang kayak apa terus membuat Oh iya, SOP, Bude. ya kan? Iya. Mencetak atau apa? SOP itu kan penandatanganan perlu enggak? Perlu, Bude, karena Nah, SOP ini itu. kan bersifat intern. Penandatanganan atau persetujuan SOP itu yang penting. Ya, nanti disusun yang Ya. bagus ya. Iya, Bude. Nah, SOP sudah jadi, kan sudah jadi ini. Ya. Nah, terus kegiatan berikutnya pelaksanaan scanning. Ya, oke. SOP perlu disampaikan? Perlu, Bude, perlu untuk semua tahu. Berarti sebelum scanning setelah SOP jadi, berarti tahapan berikutnya menyampaikan SOP itu. Oh iya, Bude. Iya kan? Iya. Pada teman-teman ya. Iya, betul. Rekan sejawat. Ya, masukkan di tahapan pembuatan SOP tadi ya. Iya, Bude. Jadi itu setelah selesai SOP-nya, sudah jadi SOP, berarti menyampaikan ya. Iya, Bude. Menyampaikan kepada tuh. Jadi SOP sudah jelas, sudah jadi dan sudah disebarkan. Iya. Sudah orang paham, baru pelaksanaan scanning penyerapan Google, melakukan scanning ya, membuat akun. Oke, tapi disingkat ya, melakukan apa? Melakukan pengawasan. Coba diturunkan lagi C-nya apa? Melakukan upload dokumen pengawasan. Terus penjilitan dimasukkan di tahapan mana? Tahapan sini saja, Bude. Pelaksanaan scanning. Terakhir ya. Terakhir di tahapan terakhir. Berarti habis itu setelah semua masuk penjilitan. Iya, Bude. Ya, itu dihapus. Menyusun dan penjilitan langsung dihapus saja. Iya, Bude. Ya? Masuk dihapus, Bude. Ya, masuk di habis Google itu. Habis pelaksanaan itu ya. Iya, Bude. Oke. Habis itu evaluasi. Cukup. Oke. Ya. Iya, Bude. Jadi kegiatannya si Leni persiapan jelas, tambahi ya persiapan apa. Ya. Di situ termasuk habis itu menyusun SOP dan sosialisasi. Tambahi ya. Iya, Bude. Edukasi atau sosialisasi? Sosialisasi, Bude. Ya, jadi penyusunan SOP dan sosialisasi SOP. Iya. Atau penyusunan dan sosialisasi SOP gitu aja. Iya. Oke, nanti Ya, tahapan terakhir setelah SOP jadi, tahapan terakhirnya adalah sosialisasi SOP dengan teman sejawat, kan gitu ya? Iya, betul, Bude. Oke, jadi untuk kegiatanmu
ada 4. Pertama persiapan, kedua menyusun SOP dan sosialisasi, ketiga pelaksanaan apa tadi ya, yang diakhiri dengan penjilitan tahapannya ya. Ya, Bu De. Kemudian keempat Evaluasi. monitor dan evaluasi. Oke, Ya, Bu karena De. kamu pakai kuesioner jadi monitor evaluasi cukup aja. Kuesionernya dikasih pada saat apa ini? Kuesionernya ini pada saat nanti setelah pembuatan SOP, Bu De. Nah, tulis kalau gitu di tahapannya, ya. Oh, iya, Habis sosialisasi terakhir pemberian kuesioner. iya Bu De, begitu seperti itu. Jadi evaluasi nanti isinya hanya mengumpulkan kuesioner, menganalisa kuesioner, kan gitu ya. Iya, betul. Kemudian menyimpulkan hasil. Mengumpulkan hasil. Nah, oke. Cocok ya nih, Leni, sudah itu Iya. saja. Bude setuju. Kalau mau nambahi di kolom 2 kegiatan apa yang kelihatan silahkan. Sementara 4 aja ya. Oke, cukup. Lani. Terima kasih Bu De. Ya. Jadwal nanti menyesuaikan. Selanjutnya yuk. Masih ada 15 menit, silahkan. Ayo, cepat. Muhammad Taufik. Silahkan Taufik. Sudah kelihatan Bude? Sementara jalan-jalan. Oh iya. Masih cari alamatnya Bude nih. Tunggu. Nah, sudah ketemu alamatnya. Iya, oke. Jadi langsung saja Bude, saya dari Dinas Sosial SIGI, jabatan saya analis rehabilitasi masalah sosial. Jadi saya itu melakukan kegiatan analisis dan penilaian rehabilitasi masalah sosial dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang sosial. Isu yang diangkat itu penanganan kepada penyandang disabilitas belum sempurna. Oke, Jadi stop. ini Taufik. Kalimatnya negatif belum tadi? Kayaknya kok belum negatif. Coba isumu. penanganan penyandang disabilitas belum sempurna. Kalau bisa dibalik kalimat negatifnya di Duluan. depan supaya gampang. Oh, iya, iya. Ya, belum apa? Belum maksimalnya pelayanan atau apa? Ya, belum sempurna Bude ya. Nanti dibalik Diperbaiki. berarti duluannya. Yang jelas Siap. penyandang disabilitas ini ya, yang belum Iya. ditangani pelayanannya belum baik itu kan maksudnya? Ya, belum sempurna Bude. Jadi kalau di lapangannya bantuan yang diberikan itu hanya berupa uang, udah selesai. Padahal ada beberapa penyandang disabilitas yang perlu bantuan berupa kayak mungkin dia produktif kan Bude buat menghasilkan, jadi bantuannya jangan cuma berupa uang. Jadi berupa alat bantu dengar, berupa alat kerja dan Berarti lain sebagainya Bude. coba diramu. Isumu itu yang menyangkut tentang tadi. Belum apa? Belum tepatnya bantuan kan gitu. Ah, iya benar-benar. Yang kau bahas tentang bantuan toh ini. Ya, penanganannya sudah sampai akhir. Cuma Nah, ya ini Bude, itulah supaya kelihatan. Misalnya belum tepatnya bantuan untuk dia disabilitas. Apa kalimatnya tunggu dulu nanti disesuaikan supaya orang Siap, melihat itu oh yang dimaksud ini ya itu. Oh iya. Yang ditangani apa. Jadi terus untuk itu kamu membuat apa? Pertama Bude, ini harusnya ya kegiatannya bukan cuma memberikan bantuan Bude, tapi ada edukasi juga buat keluarganya Bude. Ya, edukasinya melalui apa? Edukasi tentang apa dulu? Penanganan Bude, biasanya ke keluarganya dulu. Karena kadang keluarganya masih belum bisa menangani penyandang disabilitas. Berarti edukasi tentang penanganan disabilitas ya. Ya. Terus habis itu kegiatan berikutnya apa? Masih itu Bude, nanti kalau ada lagi ide saya tambahkan lagi Bude. Harus ada sekarang juga kita coba pikirkan ya. Jadi begini.
Persiapan kegiatan berarti kamu kan tadi Ibu dengar Taufik tadi tentang ceritanya itu tentang belum tepatnya atau belum, lebih baik kamu itu anu aja loh, belum maksimalnya pelayanan atau apa ya tentang disabilitas. Terus kegiatanmu kan berarti untuk memahamkan ini, ya toh, memahamkan ke masyarakat ya tentang disabilitas ya, kegiatan disabilitas itu ya. Itu yang kedua, Bu. Yang pertama, Bude, bantuannya dulu yang benar. Karena bantuannya Nah, kamu tidak harus berupa uang aja. bantuan itu kok sampaikan dalam bentuk apa? Edukasi. Ada dua, Bude, berupa barang yang cocok buat jenis disabilitasnya, sama edukasi ke keluarganya. Maksudnya Itu, Bude. kamu belikan. Nah, kita penyaluran bantuan dari kantor. Jadi ini berarti kamu melaksanakan penyaluran bantuan nanti. Ya. Nah, selama ini bantuannya belum sesuai gitu, Bude. Jadi yang benar tuh kayak gini gitu. Supaya sesuai kamu melakukan apa? Melakukannya. Bantuannya itu, Bude, beda-beda, Bude. Jadi enggak, saya tahu. Jadi actionnya nanti loh 4 minggu ini. 4 minggu itu kan ceritanya nih bantuan ini enggak sesuai. Kamu kan mau menyesuaikan ini. Nah, berarti yang kau edukasi tadi tentang bahwa tentang apa? Tentang bantuan yang sesuai kan? Ya. Ya. Dengan asesmen dulu. Asesmen, berarti melakukan asesmen ya? Ini kan dipersiapkan kalau Bude lihat kita asesmen dulu kan, Bude. Ini untuk ya ini sudah butuhnya yang bagaimana gitu. Terus ya serjasi itu ada kamu edukasi tentang bantuan toh. Ya. Kegiatanmu kan itu. Terus habis diedukasi apa lagi? Nah, masih itu, Bude. Nah, itu kalau sekarang yang masih di Monef, Bude. Apakah di Monef. Jangan, apakah kamu habis membuat edukasi langsung mau melakukan penyaluran? Nah, penyaluran dulu baru edukasi, Bude. Loh, penyaluran dana dulu atau edukasi dulu? Penyaluran dulu. Jadi setelah turun lapangan kan sudah disalurkan, baru kita lihat kondisinya kan, baru kemudian kita kasih edukasi. Apa? Nah, itu yang nanti kita mau Bude, yang kita mau siapkan bantuannya. Karena beda jenis penyandang. Bukan penyaluran, baru pendataan dan itu di persiapan pendataan. Tapi kalau di di iya kegiatannya kan sudah didata, sudah tahu semua kan yang perlu ini kan gitu ya? Ya, itu persiapan, Bude. Nah, berarti pendataan sudah selesai, sudah tahu kan apa yang perlu kan gitu ya? Habis itu adik-adik melakukan edukasi ya berdasarkan data tadi toh. Ya. Nah, setelah data sudah ada, sudah diedukasi, terus apa kegiatannya? Apakah sudah langsung menyalurkan sesuai data? Ya, menyalurkan. Nah, iya, berarti kegiatan keempatnya menyalurkan tapi sudah sesuai dengan data yang diambil. Oh iya. Iya kan? Begitu. Ya. Nah, jadi nanti pada saat kegiatan keempat sudah ada tuh penyalurannya sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ya juga ya. Benar, boleh. Iya kan, cocok kan? Cocok. Boleh? Boleh. Nah, begitu. Jadi kegiatan intimu setelah diedukasi langsung menyalurkan. Iya. Data sudah ada. Iya. Iya, catat dulu. Iya, betul. Betul. Nah, dari 4 minggu tadi sudah ada kan? Bahannya sudah ada kan? Yang untuk disalurkan sudah ada kan? Nah, itu disiapkan dulu, Bude, di persiapan. Loh, iya, karena maksudnya kan, nanti pas menyalurkan sudah ada bahannya toh. Aku sudah tahu. Oh, aman, Bude. Sudah masuk. Ya udah, maksudnya jangan sampai kamu nyalurkan tapi nggak ada barangnya. Lucu kan? Iya, Bude. Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Oh, iya. Ya kan? Jangan sampai membuat kegiatan nanti, Bu, ternyata bahannya belum ada, jadi aku nggak bisa melakukan penyaluran. Itu yang saya tanyakan. Oh, ada kan? Sudah ada. Oke, berarti kita coba ya. Persiapan kegiatan penanganan, kalimatnya kan kita memfokus ke penyediaan apa tadi? Bahan ya?
bantuan yang pas, yang Nah, tepat. jadi persiapan kegiatan penanganan bantuan. Ya, Oh ya, ya, penanganan bantuan kan yang fokus kan kita bantuan. Berarti Yap. nanti isunya juga belum tepatnya bantuan, ya, gitu ya, bantuan siap. penanganan. Jadi kita fokus ke bantuan nih, paham ini ya? Paham. Ya, terus melakukan konsultasi, menyiapkan data, ya sudah betul ini tadi asesmen ini kau lakukan untuk mencari tepatnya bantuan kan ini ya? Nah, benar, kelayakan. Nih, kemudian menyiapkan jenis bantuan yang akan disalurkan. Oke, setuju. Menyiapkan edukasi betul. Bersama mentor menyiapkan asesmen. Jangan Instrumen. begitu bersama mentor yang coba apa untuk asesmen kamu membuat apa? Asesmen yang atas, Bude, yang B. Enggak, untuk monitor, untuk Monef. Monef. Kalau Monef, Bude, ini kita masih harus ngobrol sama mentor, Bude, karena dia Bukan masalah mentornya, apa bentuknya gitu loh. oh, checklist kuesioner, Bude. Nah, langsung aja, Instrumen. jangan bersama mentor menyiapkan. Kasihan mentor suruh menyiapkan checklist. Jadi gini, Kualat Bude. kamu nanti. Aduh, Nah, saya belum boleh bikin bisa sendiri, kamu. saya, Bude. Ya, langsung aja Jadi membuat harus itu. Ya. Oh, gitu. Ya, Siap. membuat checklist apa? Tulis sendiri. Mohon izin, Kualat Bude. masa mentornya Checklist. suruh bikinkan checklist. Siap, Mohon siap, izin, siap. Bude. Hah? Waktunya mengingatkan hampir jam 9, 5 menit lagi. Aduh ya, jangan dihapus jangan berhenti dulu, saya tunggu dulu. Iya. Lah. Kalau breakout room-nya nih saya setting lebih, jadi bisa disesuaikan. Yang penting sudah diingatkan jam Ya, 5. lebihkan sedikit. Ya, Habis sudah saya satu lebihkan. ini, Ya. habis selesaikan dulu Taufik, baru kita keluar. Yang dua nanti kita urus nanti. Oke, baik, Bu. Jadi Taufik, sudah ya cocok, itu nanti diganti. Siap, Terus siap. kegiatan keduamu langsung edukasi. Ya, edukasi. Jadi kedua, itu bukan penanganan, jadi edukasi dulu. Edukasi. Catat ya, catat aja ya, nanti Oh, iya. perbaiki. Saya catat dulu, Bude. Persiapan sudah selesai sampai membuat kuesioner tadi ya, Siap, siap. checklist. Terus kegiatan kedua nanti atur kamu pelaksanaan edukasi. Siap, siap. Ya, Edukasi. habis itu nggak usah kau buat ini, catat aja nanti perbaiki Oke. tahapannya. Habis pembuatan pelaksanaan edukasi tentang itu, terus kegiatan ketiganya kolom 2 ya nih, ketiganya kamu pelaksanaan penyaluran. Ya, toh? Siap. Ya, Iya. pelaksanaan penyaluran bantuan. Ya. Iya. Oke, tahapan kegiatannya kau perbaiki, kau susun sendiri sudah pintar. Terakhir, kegiatan keempat, Monef. Oke, Iya. sip, itu aja. Cukup ya, paham ya? Siap, Bude. Terima Nah, kasih, jadi untuk Muhammad Taufik sudah saya tercatat, persiapan, edukasi, nanti tambahkan, pelaksanaan penyaluran, ya kan? Bude. Oh iya. Ya, kemudian terakhir Monef. Sudah dapat 4. Oke, tutup. Kita sudah diusir sama Pak Edwin. Aduh, iya. Terima kasih, Bude. Oke, Pak Edwin ini galak juga ya. Ya udah. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat 8. Tinggal Arif dan Januar. Jadi untuk minggu Iya, Bu. depan Januar sama Arif tetap masih saya lihat itu. Setelah Januar sama Arif sudah menyampaikan apa ini tadi format tadi ya, apa tabel, maka kemudian kita lanjutkan, saya koreksi bab 1-nya. Oke? Ya, bab 1. Nah, sekarang adik-adik bab 1 kan harusnya sudah di-upload ya. Nah, kalau boleh bab 1 kan belum saya koreksi, kirim saja sesuai waktunya, kita koreksi setelah Arif dan Januar. Jadi skenario kita minggu depan, pertemuan berikutnya ketiga kita fokus ke Arif sama Januar seperti tadi teman-teman yang lain. Kemudian dilanjut teman yang lainnya, saya fokus ke bab 1. Saya anggap bab 2 untuk si 8 orang yang sudah tampil sudah sempurna, tinggal nambahi manajemen ASN-nya, cek kembali isunya, cek kembali dengan APKL-nya, ya.
firstborn-nya cek kembali, skill-nya itu cek kembali ya. Nah, habis itu kita mau lihat. Jadi mungkin juga bisa setelah Arif dan Januar, maka saya cek kembali mau mulai bab 1 sampai yang belum sempat saya lihat. Mungkin APKL-nya sampai firstborn-nya. Dan saya dari 8 sudah setuju semua ya, sudah bagus. Silahkan kalau ada misalnya tengah, inti nambahi lagi nggak apa-apa. Kok selama 4 minggu ada lagi yang perlu saya lakukan? Boleh. Jadi kegiatan jadi 5, boleh, lebih bagus. Ya, coba pikirkan boleh ditambahkan. Tadi kan ada yang 5, ada yang 4 kan? Intinya cuma 2, boleh tambah tengahnya. Yang penting persiapan tetap diakhirin dengan monef. Tengah boleh 2, boleh 3. Oke, paham? Saya cukup sampai di sini ya. Nah, tahapan kegiatan rincikan, runtunkan. Nah, Bude nggak terlalu hanya persiapan di tahapan kegiatan persiapan aja yang Bude masukkan, tapi untuk kegiatan yang lain yang substansi kan Komio yang tahu toh. Jadi substansinya silahkan urutannya di tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan saya serahkan sama adik-adik bagaimana rincinya sebuah tahapan kegiatan. Output juga saya serahkan adik-adik, sudah bagus outputnya. Dan agenda 5, kolom 5. Minimal ada 3 ya berakhlaknya, dan analisanya saya serahkan sama adik-adik. Kenapa ambil ini? Kenapa ambil ini? Saya serahkan sama adik-adik. Oke, sip ya. Kalau gitu kita berakhir sampai di sini karena Pak Erwin sudah kita kasih tahu katanya sudah segera keluar. Kita ikutin Pak Erwin. Bude, Apa? Bude, Pak Be. Ya. Ada kemarin kan saya pertama sudah koreksi. Kalau Bude ada waktu saya sudah kirim di Kolabjar, bisa Bude lihat lagi sedikit yang sudah perbaikan Bude. Ya nanti kalau sempat loh, kalau enggak nanti aja ketemu lagi. Oke, Masuk aja Bude. di Kolabjar. Aman. Nanti kan masih ada ketemu lagi toh. Ya Bude, tanggal 14 itu. Ya, jadi setelah Arif dan Januar nanti kesempatan untuk Dr. Miske lagi. Miske. Iya Adelin Bude, lagi. terima kasih. Nah, secara total. Iya. Jadi nanti setelah Arif dan Junior, berarti semuanya total saya periksa. Ya, oke? Nah, Baik Bude. terus khusus Arif dan Januar. Mana Arif dan Januar? Mana wajahnya Arif dan Januar? Nah, oke. Arif dan Januar, kalau karena terakhir, berarti harus sempurna. Jangan Insya Allah, Bude. Kan sudah tahu kan 8 orang tadi bagaimana membuat sebuah persiapan, bagaimana membagi antara inti dan monef, ya. Oke, Ya, Bude, Januar. ya. Nah, berarti Arif dan Januar harus lebih sempurna, cepat seperti siapa tadi, ya. Tadi kan cepat. Oh, sudah setuju gitu. Jangan sebelum mikir saya lagi yo. Kalau nggak paham, tanya kepada 8 orang yang sudah pemaparan tadi. Yang koreksinya Bude laju, berarti itu yang paling betul. Tanya kepada orang itu. Ya, nggak usah tanya sama Bude, jangan japri, nggak tanggapi. Banyak saya japri, pusing aku. Kan gitu. Karena apa? Yang Bude bimbing bukan cuma satu kelompok ini ya, banyak ya. Jadi bikin kelompok, sudah ada enggak ya, bikin grup WA khusus angkatan 10 Sakuya ya. Komio Sakuya kelompoknya. 108 kok. Ya, berarti 108 bikin grup, masukkan Bude di situ. Terus kalau ada pertanyaan di situ aja, temennya yang jawab. Misalnya Arif tanya, bagaimana sih ini, tolong kolom ini isinya apa? Temennya yang tahu jawab. Bude tapi lihat-lihat aja. Jadi forum itu adalah forum diskusi. Diskusi untuk 10 orang dan Bude yang melihat. Oke? Sip? Ya, sip ya. Nah, senyum-senyum. Ya, Bude. Oke, karena sip, Pak Erwin juga sudah senyum, kita hargai. Berarti kita harus keluar dari ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semangat ya adik-adik. Makasih Bude. Makasih Bude. Saya pamit ya, makasih Ya. Erwin. Nah, senyumnya Erwin itu menambah, Iya, iya. makanya Bude ikut senyum. Ah. Karena senyum itu, Iya, baik, senyumnya Erwin itu senyum penuh doa. Dia penuh dengan zikir. Alhamdulillah. Jadi melebihi Bude zikirnya.
Oke, semangat. Saya keluar dari room. Atau bagaimana? Ya, Berdoa baik, Bu. dulu, Win ya? Saya kasihkan pengantar sedikit dulu, Bu. Sip, Ya. monggo. Bu, untuk Pak Muhtar tadi tanggal 14 langsung dilanjut hari ini. Hanya informasi ke Bude saja ini. Jadi jam 9.30 Pak Muhtar itu langsung lanjut untuk yang tanggal 14 dimajukan ke hari ini. Untuk Bapak Ibu peserta, terima kasih telah turut hadir ke masalah kedisiplinannya dalam kehadirannya. Terima kasih juga untuk Ibu Bude, Bu Yuli yang telah bersedia memberikan materi pada hari ini. Selanjutnya tanggal 14 ya, insya Allah jam 7.30 sampai. Bude tetap aja tanggal 14 sesuai jadwal 7.30. Ya, sesuai jadwal. Ya, oke, baik. Ya, mungkin sampai di situ pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Irwin. wabarakatuh. Anissa, awas sih. Iya Bude. Dan aku ditambah. Rumahku masih hancur CPNS, kok kasih Bude. 10 juta. Masih CPNS Masih Bude. CPNS, Bude. Ayo. Awas data Makasih, nggak Bude. masuk. Ya, oke. Ya, oke, Win, saya semuanya yuk live room. Ya, makasih Bu. Ya. Pak Irwin, saya ingin konfirmasi, Pak. Ya, bagaimana Pak Edi? Recordingnya sudah bisa dihentikan?